Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Madani dengan NPM 306185637 dari kampus STKIP PGRI Banjarmasin, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 6 dan kelas 07B. Di sini saya akan menampilkan video singkat saya yang berisikan tentang produk saya, yaitu tentang monopoli hewan atau klasifikasi hewan. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan produk yang saya buat dan saya kembangkan, yaitu ialah monopoli klasifikasi hewan. Seperti yang bisa dilihat, inilah bentuk tampilannya. Nah, jadi ini monopoli klasifikasi hewan ini terdiri dari 24 gambar hewan dengan jenis hewan yang berbeda atau klasifikasi yang berbeda dengan berbagai macam klasifikasi. Itu ada yang dari berdasarkan habitatnya, yaitu tinggal di darat dan di laut, terus lagi cara berkembang biaknya, dan juga jenis makanannya, dan beberapa macam lagi klasifikasi lainnya. Seperti inilah tampilan dari monopoli klasifikasi hewan saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan dari monopoli klasifikasi hewan ini. Nah, pertama-tama ialah siapkan dulu alat dan bahannya, yaitu kertas karton seperti yang ada di gambar ini, kertas karton, lalu kertas HPS berisikan gambar-gambar hewan ini, lalu penggaris, lalu kertas warna-warni, dan juga spidol, pulpen, dan juga yang paling penting ialah lem sebagai perekat gambar-gambar dari hewan ini. Nah, selanjutnya itu proses pembuatannya. Pertama-tama siapkan dulu kertas karton, lalu kertas karton ini dipotong dengan ukuran 45 cm x 4 pada setiap sisinya seperti punya saya ini ya. Setelah itu cari dan kumpulkan gambar dari berbagai jenis hewan, seperti ini ada kucing, ada kera, ada onta, ada buaya. Itu saya kumpulkan dari internet, saya kumpulkan lalu saya masukkan ke dalam Word, Microsoft Word, lalu saya susun. Setelah saya susun, lalu saya cetak. Nah, setelah saya cetak, lalu saya potong sesuai dengan ukurannya, yaitu seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Lalu setelah itu saya sisihkan dulu, lalu selanjutnya saya ke bagian kertas kartonnya lagi. Nah, setelah itu ke bagian kertas kartonnya itu saya berikan garis tepi agar nanti pada saat menyusun dan menempelkan kertas gambar hewan ini tidak berantakan. Nah, selanjutnya baru kita ambil lagi kertas gambar hewan tadi. Setelah kita ambil lalu kita susun dulu agar tidak berantakan, agar tidak miring ya. Lalu kita susun. Setelah kita susun, baru kita tempelkan. Kita tempelkan satu persatu seperti ini. Lalu kita tempelkan juga tulisan monopoli hewannya dan juga gambar hewannya. Sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan membuat dadu. Dadunya seperti ini ya teman-teman. Nah, dadunya ini itu dari kertas bekas kardus makanan atau kardus ciki-cikian yang biasanya wafer. Itu kita bentuk pola dulu, lalu setelah itu kita buat seperti kubus. Setelah kita buat seperti kubus, lalu kita berikan tanda bintik-bintik atau bulat-bulat menggunakan spidol, yaitu ada 1-6 seperti dadu pada umumnya. Lalu setelah itu kita menyiapkan kertas biru, kertas hijau, dan juga kertas biru. Nah, jadi kertas hijau ini itu adalah kertas dana umum, dan juga kertas biru ini adalah kertas kesempatan. Dan yang terakhir ada juga kertas poin atau kertas bintang yang saya kumpulkan dari internet, lalu saya cetak seperti gambar hewan-hewan tersebut juga seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana cara penggunaan atau cara kerja dari monopoli klasifikasi hewan ini. Nah, jadi yang pertama-tama yang harus dilakukan itu ialah tentu saja kita memanggil siswa, yaitu salah satu siswa yang nanti akan dipanggil secara bergiliran satu persatu. Itu misalkan pada giliran pertama itu misalkan siswa A, dia diminta maju, lalu diminta untuk menggulirkan dadu. Setelah menggulirkan dadu, dia akan mendapatkan misalkan hasilnya 2 pada dadu, lalu maka akan dihitung dari atau dimulai dari start, yaitu dari sapi, dihitung dari 1, sini 1, 2, dan dia akan mendapatkan hewan kucing. Nah, dari hewan kucing ini
guru akan memberikan 5-6 pertanyaan tentang hewan kucing ini berkaitan tentang klasifikasi hewan, yaitu tentang misalkan habitatnya, cara berkembang biak, cara bernapas, cara bergerak, terus lagi jumlah kaki atau jenis makanannya. Jika siswa tersebut mampu menjawab semua pertanyaan itu dengan baik dan dengan benar, maka siswa tersebut berhak mendapatkan yang namanya kertas poin atau kertas bintang yang seperti ini. Nah, lalu selanjutnya lagi dipanggil siswa selanjutnya kan bergiliran. Lalu misalkan pada siswa ke-8 misalkan, ia menggulirkan dadu lalu mendapatkan hewan kelinci misalkan. Nah, hewan kelinci ini misalkan ia dapatkan, lalu guru pun memberikan 5-6 pertanyaan. Lalu misalkan ia tidak dapat menjawab, misalkan satu atau beberapa pertanyaan tidak dapat ia jawab, ia mendapatkan kesempatan untuk bisa mengambil kertas yang namanya kertas kesempatan. Nah, jadi kertas kesempatannya itu berisikan berbagai macam jenis bantuan yang bisa ia dapatkan. Nah, itu salah satunya itu ialah ambil dana umum yang berisikan clue. Yang ini maksudnya itu ialah jika ia mendapatkan kertas kesempatan ini, maka ia berhak mengambil kertas dana umum. Nah, di dana umum itu terdapat clue dari hewan yang ia dapatkan tadi. Nah, misalkan dia tadi mendapatkan hewan kelinci, maka dana umumnya ialah hewan tersebut misalkan termasuk ke dalam mamalia. Nah, jadi apakah clue tersebut bisa membantu dia untuk menjawab pertanyaan yang tidak bisa ia jawab? Selanjutnya juga ada kertas kesempatan yang berisikan bantuan. Mintalah bantuan pada salah satu teman Anda. Nah, jadi di sini ia berhak menunjuk salah satu temannya, misalkan si siswa ke-8 tadi menunjuk siswa kelima untuk bisa membantunya menjawab pertanyaan misalkan yang ia tidak mampu jawab itu ialah tentang cara berkembang biak kelinci itu seperti apa. Maka siswa kelima tersebut bisa membantunya untuk menjawabkan pertanyaan tersebut. Jika tidak bisa juga, maka dia tidak akan mendapatkan kertas bintang ini. Nah, jika bisa, maka dia akan mendapatkan kertas bintang ini, anak tersebut. Dan anak yang membantu pun, kalau dia membantunya dengan baik dan membantunya dengan menjawabkan sangat banyak, maka akan mendapatkan kertas bintang juga. Nah, mungkin itulah tadi cara kerjanya ataupun sistematis penggunaan dari monofoli klasifikasi hewan ini. Cukup simpel bukan? Dan saya rasa ini juga cukup menarik perhatian anak-anak ya, karena di sini kan seperti kita lihat juga gambar-gambar yang saya gunakan juga cukup menarik. Nah, demikian tadi pemaparan saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.